baik, langsung saja. Kali ini kita akan membahas tentang relasi makna dari kajian semantik. Jadi ketika ngomong tentang relasi makna itu dibagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama ada sinonim, antonim, polisemi, homonim, hiponim, dan ambiguitas. Nah, sinonim dan antonim sudah jelas ya. Sering dibahas juga ketika SD, SMP, maupun SMA. Sinonim itu adalah persamaan, sedangkan antonim adalah perbedaan. Tapi secara definisi dalam bahasa sendiri, sinonim itu adalah ungkapan yang maknanya kurang lebih sama dengan makna yang lain. Sedangkan antonim itu ungkapan yang maknanya dianggap bermakna kebalikan dengan makna ungkapan lain. Dalam antonim ini dibagi lagi ada oposisi mutlak, oposisi kutub, oposisi hubungan, oposisi hierarkial, dan yang terakhir ada oposisi majemuk. Nah, untuk oposisi mutlak sendiri itu adalah pertentangan makna secara mutlak, misalkan hidup dan mati. Tapi untuk oposisi kutub itu pertentangan tidak mutlak, tapi berjenjang. Misalkan kaya dan miskin. Kenapa ini berjenjang? Karena untuk menuju kaya itu ada proses miskinnya, atau untuk menuju miskin ada proses kaya dulu. Nah, itu seperti halnya utara dan selatan. Ketika mau ke utara, kita bisa melalui proses perjalanan. Sedangkan oposisi hubungan itu memiliki pertentangan yang saling berhubungan. Misalkan guru dan murid, terus meja dan kursi, itu hubungan. Jadi ketika dua benda itu selalu bersama, tapi bertentangan. Misalkan contohnya pulpen dan kertas, itu juga oposisi antonim. Nah, hal ini seperti muncul ketika kalian ikut psikotes atau tes potensi akademik, itu ada antonim dan sinonim. Oposisi hierarkial ini memiliki hierarki yang bernama satuan ukuran, misalkan kilometer dan sentimeter. Nah, ini juga bisa kalian pelajari dalam memaksimalkan untuk biasanya tes potensi akademik. Kalau untuk sehari-hari sih kayaknya kurang penting juga. Nah, antonim yang terakhir ada oposisi majemuk yang memiliki pertentangan lebih dari satu kata. Misalkan kata ramah itu pertentangannya seperti judes, galak, kejam gitu kan. Nah, itu salah satu kata tapi bisa dipertentangkan dengan beberapa kata yang lain. Nah, relasi yang kedua di sini ada polisemi dan homonim. Polisemi adalah satuan bahasa yang memiliki makna lebih dari satu. Misalkan kata bunga itu bisa menjadi bunga yang berarti bisa dia sedang menanam bunga. Terus yang kedua, Elisa menjadi bunga di desa. Nah, ini sama-sama bunga, fungsinya sama, bunyinya sama, tapi memiliki makna yang berbeda. Nah, di sini Elisa menjadi bunga di desa itu di contoh yang kedua karena bunga itu sudah menjadi metafor, bukan lagi menjadi makna denotatif. Lalu yang homonim adalah ungkapan yang bentuknya sama dengan ungkapan lain, tetapi memiliki makna yang berbeda. Misalkan homograf dan homofon. Ketika homograf itu persamaan tulisan tapi berbeda pengucapan. Misalnya mental dan mental. Mental itu terpelanting, sedangkan mental itu watak. Homofon memiliki persamaan bunyi tapi beda tulisan. Misalkan sanksi dan sanksi. Secara verbal itu sama tapi tulisannya beda. Sanksi yang berarti ragu tulisannya SANGSI, sedangkan sanksi yang berarti hukuman itu tulisannya SANKSI. Nah, itu berbeda tulisan tapi bunyinya sama. Nah, relasi makna yang selanjutnya ada hiponim dan ambiguitas. Hiponim adalah nama yang termasuk di bawah nama lain. Misalkan kosakata warna itu memiliki unsur di bawahnya atau di bawahnya ada warna merah, warna kuning, warna hijau, warna biru, warna ungu. Itu masuk ke dalam nama-nama yang di bawah warna tadi. Jadi warna itu dianggap superordinat, sedangkan warna merah, warna kuning, warna hijau tadi itu masuk ke dalam hiponim atau superordinat. Lalu ambiguitas. Ambiguitas adalah suatu konstruksi bahasa yang dapat ditafsirkan lebih dari satu arti. Ambiguitas juga
di sini ada 3 tingkatan. Yang pertama tingkatan fonetik, terjadi karena membaurnya bunyi-bunyi bahasa yang dituturkan. Misalkan membeli kantin. Nah, itu tingkatan fonetiknya itu ambigu. Apakah membeli kantin itu membeli kantin atau membelikan sesuatu untuk tin, atau memang membelikan tin? Wah, kantin tuh prospek untuk bisnis saya, beli kantin. Nah, itu terjadi ambiguitas dalam fonetik. Terus kemudian tingkatan gramatikal. Tingkatan gramatikal ini terjadi karena peristiwa pembentukan kata secara gramatikal. Misalkan orang tua. Nah, itu juga kan bisa menjadi ambigu kalau konteksnya tidak sesuai. Misalkan orang tua itu dalam istilahnya ayah atau ibu kandung. Nah, sedangkan makna yang lain itu bisa mungkin orang yang usianya lebih berumur daripada kita, disebut orang tua. Nah, itu tingkatan gramatikalnya. Lalu untuk tingkatan leksikal terjadi karena suatu kata yang memungkinkan lebih dari satu makna. Misalkan yang sudah tadi dijelaskan di awal, polisemi dan homonim. Jadi relasi makna sinonim, antonim, polisemi, homonim, hifonim, dan ambiguitas. Dari ke-6 relasi makna ini menunjukkan dasar dari semantik untuk memenuhi kata-kata. Ketika sudah bisa memahami relasi makna ini, misalkan kalian mau mencoba tes potensi akademik yang ada antonim atau sinonim, itu akan lebih mudah karena kalian sudah memahami konseptual tentang persamaan dan perbedaan suatu kosakata. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan, kurang dan lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat untuk kalian semua.